Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berkah ini di hari Ahad tanggal 17 Desember 2023 kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah istiqomah terus dalam ketaatan kepada Allah. Pada hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kurang lebih sampai jam 5.30 barangkali ya, bisa kurang bisa lebih kita melaksanakan taklim rutin. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi yang kita cintai, uswah kita, suri teladan kita, tuntunan kita, idola kita, Nabi terbesar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minazulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju cahaya keselamatan. Semoga kita semua menjadi umat Rasul sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada kajian pekan yang lalu kita sama-sama mengkaji tentang sunanul wudu, sunat wudu. Dan saya sampaikan ada beberapa versi tentang sunnah wudu. Dia mengatakan 16, itu bukunya Sulaiman Rashid. Dalam kitab yang kita baca, Fathul Qorib, di sini disebutkan 10 ya. 10 sunat wudu. Dan kajian yang lalu kita baru 1, Pak ya. Betul, Pak ya? Baru 1. Apa itu? At-tasmiyah. Jadi sunat wudu yang pertama adalah at-tasmiyah. Kalau dibaca semuanya bisa selesai 5 menit ya. 1 tasmiyah. Yang kedua, ghuslul kaffaini ilal ku'aini. Yang kedua. Yang ketiga, al-madmadah. Yang keempat, al-istinsyaq. Yang kelima, mashu jami'i ra'si. Yang keenam, mashul udhunaini zohirihima wa batinihima. Yang ketujuh, takhlil al-lihya, al-kathah atau al-kathifah. Yang kedelapan, tahlil asabi'il yadain walidlain. Yang kesembilan adalah taqdimul yumna ala yusra. Yang ke-10, taslisul busli, taslisul wad'i atau wud'i, jadi menigakalikan. Yang ke-9 tadi, yang ke-10 adalah al-muwalat. Apa? Al-muwalat, sambung menyambung. Selesai sudah apa tuh, Pak? 10, Pak ya. Nah, itu 10 apa? Sunanul wudu. Nanti yang lain ada asyiwak ya. Ada ad-du'a gitu kan. Dan sebagainya. Tapi ini inti-intinya. Itulah 10 dari sunat wudu. Yang pertama pada kajian yang lalu saya sampaikan tentang sunnah yang pertama, yaitu tasmiyah, membaca bismillah. Jadi paling sedikit atau alal aqal luha, kalau kita mulai berwudu membaca bismillah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim, itu yang lengkapnya. Tapi jika Bapak Ibu membaca bismillah saja, itu sudah dapat pahala sunat wudunya. Tapi kalau lengkap,
Bismillahirrahmanirrahim itu lebih lengkap lagi pahalanya. Jadi bagusnya mana? Baca yang lengkap. Apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata kemarin ya sampai 1 jam kita lebih ya bahas tentang Bismillah itu. Kita sedikit lah ya mengulang bahwa dalam hadis dikatakan kullu dzibalin la yubda bismillahi fahuwa, ada akto, ada abtar, ada azam. 3 itu redaksinya. Setiap aktivitas yang tidak dimulai dengan nama Allah ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillah, maka itu perbuatan putus kebaikan, putus keberkahan, atau bernilai buruk gitu dalam bahasa azam ya. Azam. Maka untuk itu setiap aktivitas, setiap perbuatan seorang muslim hendaklah dimulai dengan bacaan Bismillah atau yang lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya sebutkan contoh-contoh aktivitasnya. Di antaranya kalau kita mau berpergian, mau berpergian membaca Bismillah. Bismillahi majreha wa mursaha inna robbi laghafurur rahim. Kalau kita mau makan disuruh baca Bismillah. Sampai kalau lupa juga dibaca juga di tengah-tengahnya. Bismillahi awwalahu wa akhiruh. Yang ketiga, kalau kita mau memulai taklim dengan membaca apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Sulaiman itu mengirim surat kepada Ratu Balkis. Ya. Bilqis apa Balkis? Bilqis. Ya. Dengan dimulai apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada seorang suami ya, ingin melaksanakan kepada istrinya gitu kan, melaksanakan aljima gitu kan. Maka harus membaca Bismillah. Apa Pak? Bismillahi lupa ya. Bismillahi janibis syaiton apa? Lupa. Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Jadi boleh dengan bismillah dulu ya. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari dari setan ya. Dan dari keburukan setan apa yang kau anugerahkan rezeki kepada kami. Yang pertama meminta perlindungan Allah dari keburukan setan untuk diri kita. Ya, yang kedua untuk anak. Kalau di Allah anugerahi seorang putra ya, dari hubungan ya seksual itu gitu ya. Itu juga bismillah dalam implementasi kehidupan. Jadi ketika kita memulai semua aktivitas harus dengan bismillah. Baik itu makan tadi Pak ya, berpergian, taklim, menulis surat seperti Nabi Sulaiman. Apalagi Pak, baca bismillah itu. Yang kemarin itu kita sampaikan. Ya. Atau juga mungkin dengan kalau kita ya minum juga ya, baca bismillah. Makan, minum, ya, berpergian, juga memulai aktivitas taklim, juga melakukan hubungan seksual suami, istri, dan lain sebagainya. Intinya, bahkan dalam penyembelihan kemarin ya, contohkan juga penyembelihan. Jadi kalau kita menyembelih hewan kurban pun, atau hewan kurban hewan lain ya, selain kurban ya, disebut nama setiap sembelihan lah, ya. Apapun ya,
Keadaannya kalau kita menyembelih hewan dengan membaca bismillah. Karena kalau tidak menjadi haram ya. Jadi haram ya. Tidak boleh dimakan. Itu sembelihan. Kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak rahimakumullah ya. Kenapa membaca bismillah itu menjadi suatu tuntunan agama? Bahkan yang tadi justru lupa yang konteks wudunya ya. Termasuk juga bismillah itu ya dilakukan ketika kita hendak memulai wudu. Ini bahasanya sebenarnya ya, itu diantaranya. Jadi bukan hanya wudu ya, tapi semua aktivitas termasuk kita berwudu juga dimulai dengan bismillah. Karena Rasul mengatakan ya di dalam hadis tentang wudu ini Bapak Ibu rahimakumullah ya agar kita memulai wudu dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebuah ya sunat ya di dalam melaksanakan wudu. Kenapa kita baca bismillah? Ada hikmahnya kemarin ya. Satu, dengan bismillah itu maka kita dalam keadaan mendapat perlindungan dari Allah. Apa Pak? Perlindungan dari Allah. Karena apa? Karena ba di situ punya arti ya. Pertama ilsok, bisa juga ilsok. Melekat, itu melekat. Kan bismillah kan? Bismillah dengan itu ba itu punya arti. Apa fungsi ba kan dulu pernah itu. Jadinya al-ilsok. Baul ilsok. Itu melekat nempel. Artinya kalau kita ambil spirit dari ba itu dalam bismillah itu punya pengertian bahwa Allah itu melekat dengan kita. Ketika kita membaca bismillah, maka Allah bersama kita, melekat dengan kita kemana. Yang pertama. Yang kedua juga bisa Allah ya dengan bismillah isti'anah artinya. Ba itu bisa juga isti'anah. Yaitu menolong ya. Pertolongan. Itu isti'anah. Artinya dengan bismillah kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Apa Pak? Pertolongan kepada Allah. Isti'anah namanya. Jadi ketika Bapak Ibu makan, minum dengan bismillah itu sama dengan artinya ya Allah ya lindungilah aku, tolonglah aku dari apa-apa yang membuat mudorot makanan minuman ini yang aku makan. Karena kita kan tidak pernah kan Pak ya mendeteksi satu persatu satu persatu apa itu butir ya dari makanan yang kita makan. Kalau diperiksa kan lama juga itu. Hiji-hiji pakai mikroskop oh ini aman. Tapi nggak pernah. Sama dengan udah cuci tangan, ya udah bismillah. Itu namanya meminta pertolongan. Ya, yang kedua. Tidur kan juga baca bismillah, Pak. Tadi lupa tadi. Ya. Betul, Pak. Apa tuh tidur? Bismillah atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu artinya kita meminta pertolongan pada Allah. Karena ketika tidur kita udah nggak sadar itu. Betul Pak ya? Udah tawakal aja tuh. Sirum asub. Dulu Raja Namrud mati kan gara-gara nyamuk masuk ke telinganya. Betul nggak Pak? Coba bayangkan. Nyamuk letik dan nyamuknya tidak sempurna juga. Ya. Kakinya putus satu. Nyamuk yang apa? Itulah Allah menghinakan orang yang beriman. Dengan seekor apa? Nyamuk. Ketika seorang tidur membaca Bismika Allahumma ahya, itu dia sedang meminta pertolongan. Isti'anah namanya apa? Isti'anah. Jadi ba di situ bisa ilsok, bisa isti'anah juga kan? Artinya itu bisa begitu gitu pengertiannya. Isti'anah. Sehingga kita meminta apa? Perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah. Dijagalah oleh Allah insya Allah ya. Asub sirum. Malkara saya. Pernah nggak Pak sebelum tidur dicocokkan celi itu apa ya? Telinga pakai kapas
cocokan hidung mau bisa napas sebenarnya. Tapi kan enggak Pak ya. Kita biarkan aja terbuka itu. Dengan baca Bismika Allahumma ahya. Jadi bismillah itu satu mengandung kebersamaan Allah, mengandung perlindungan Allah, mengandung pertolongan Allah, mengandung sifat tawakal. Apa? Tawakal kita kepada Allah. Adalah Allah nanti akan menjaga kita. Dan bismillah itu Bapak sekalian menenangkan. Apa? Menenangkan. Jadi kita kalau sudah bismillah menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi kalau kita sudah bismillah menyandarkan kita kepada Allah, semua aktivitas kita sehingga kita yakin Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, Allah menolong kita, Allah bersama kita, maka tenang hati kita. Betul Pak ya? Itu dengan bismillah. Dan insya Allah juga dengan bismillah kita akan menjadi orang yang memiliki pahala dari Allah. Mendapat pahala dari Allah. Di setiap perbuatan yang dimulai dengan bismillah itu memiliki implikasi ukhrawi semuanya. Apa Pak? Implikasi ukhrawi. Bukan hanya duniawi. Ukhrawi. Seperti kalau ada orang minum air, Pak. Minum aja dia. Nggak iman pada Allah kan. Dapat. Dunia aja dapatnya. Hausnya hilang. Tapi orang kalau membaca bismillah, ya Allah aku minum ini, dan ini nikmatmu kan. Kalau kita narasikan gitu Pak ya. Allah ini air nikmatmu yang besar. Rasulmu juga menyuruh aku untuk baca bismillah. Dalam meminum air ini. Itu punya dua keuntungannya. Di dunianya haus hilang, di akhiratnya ada pahala. Ada tabungan pahala. Kenapa? Karena kita mulai dengan bismillah. Di setiap perbuatan yang kita mulai dengan nama Allah, maka akan bernilai pahala. Jadi ada dunia kebaikan dan ada pahala. Bapak sekalian, itulah yang saya sampaikan di antaranya barangkali ya tentang apa? Bismillah. Maka itulah salah satu ya aktivitas yang harus kita lakukan dengan bismillah ini sebagai sunat ya adalah berwudu. Apa? Berwudu. Setelah niat berwudu, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim ketika berwudu, sekalian, maka wudu kita akan punya nilai dari Allah ibadah sunnah. Jadi sunat kan gitu ya. Jadi dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu pengertian fikih begitu. Mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Itu definisi sunat menurut fikih. Apa-apa yang didapatkan pahala dari mengerjakannya dan tidak berdosa dari meninggalkannya. Kan gitu ya. Itu sunat. Walaupun ada yang mengartikan dari ulama tasawuf bahwa sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Apa? Rugi Pak ya? Udah disediakan pahala, kok nggak diambil gitu. Sombong banget itu orang itu. Udah disediakan apa? Pahala nggak mau diambil. Rugi nggak Pak? Maka baiknya dikerjakan. Dan ente berat iya murahnya. Timbang maca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, samu Bismillah. Jadi mulailah ya wudumu dengan membaca Bismillah. Bapak rahimakumullah, maka sunat wudu yang pertama Bismillah. Kemudian sunat wudu yang kedua adalah ghuslul kaffaini ilal ku'aini. Ghuslu bahasanya, yaitu membasuh. Jadi arti ghuslu itu bisa ada arti membasuh, apa juga kalau mengusap masaha, mengurut-urut, menggosok-gosok. Itu ghuslu artinya. Gosok, urut,
basuh. Itu ghusl. Kan mencuci kan. Nah, itu. Jadi kalau begitu setelah bismillahirrahmanirrahim, ini air ya, kemudian gosokkan ke kedua tangan dengan sela-selanya. Ya. Ini air nih, ngambil di keran, tutup lagi kerannya. Nah, atau kalau langsung dari keran boleh nggak Pak? Dulu apa namanya? Dulu membasuh dan terbasuh ya. Kalau membasuh kita tuh yang mengerjakannya. Ambil airnya, brofan. Satu genggam inilah. Nah, langsung kita basuh. Nah, ini atau satu sini, satu ini boleh. Atau dua-duanya. Apa dulu? Nah, apa Pak? Pokoknya sampai bersih ya. Apanya juga sela-selanya. Juga belakangnya. Sampai apa namanya? Waini. Apa yang waini ini ya? Pergelangan. Jadi telapak tangan sampai pergelangan. Dibasuh. Digosok-gosok. Diurut-urut. Itu namanya goslun gitu. Pengertian goslun gitu. Goslun. Bukan diusap. Goslun ya. Kalau diusap kan airnya nggak mengalir Pak ya. Ambil, buang, itu diusap-usap. Nggak begitu. Tapi goslul yadain. Goslul kafain. Dibasuh. Digosok. Diurut. Boleh dengan cara mengambil air, ya. Nah, ambil air di keran, tutup lagi kerannya, baru gosok-gosok, ya, sampai bersih, gitu. Nah, itu namanya ghuslul kaffain. Atau ada juga yang langsung dari keran, ada yang langsung dari keran. Banyakan mana itu? Banyakan yang ngambil air dulu atau langsung di keran? Langsung di keran ya. Berarti itu terbasuh namanya. Boleh nggak, Pak? Kalau mau konsisten Imam Malik ya membasuh gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa dulunya ya, boleh aja. Yang penting kita tahu landasannya ya. Itu artinya apa? Bos. Jadi boleh diambil atau boleh langsung di. Itu yang kedua. Ghuslul kaffaini apa namanya? Ilal ku'aini. Ya, jadi membasuh dua telapak tangan ya sampai pergelangannya ya. Jadi harus bersih dulu tuh. Kalau enggak dirasa enggak cukup sekali, boleh dua kali. Enggak cukup dua kali, dirasa belum bersih juga, boleh tiga kali. Yaitu menjadi sunat tiga kali. Taslisul wudu'i. Ya, membasuh tiga kali anggota badan. Dalam berwudu tuh sunat. Walaupun yang sekalipun cukup. Karena ada hadis Ibnu Abbas sekali. Ada hadis Sa'id bin Abdullah dua kali. Ada hadis Utsman bin Affan. Dibacakan ya. Itu tiga kali. Artinya wudhu itu boleh sekali. Kalau cukup sekali aja. Karena itu menyangkut masalah air kan mubazir juga ya. Kalau misalkan banyak. Tapi bukan itu alasannya. Karena Rasul mengerjakan sekali juga gitu. Hadis siapa tuh? Hadis Ibnu Abbas. Karena nanti kalau alasannya airnya mubazir, kan saya mah banyak Pak air. Sebegitu Pak ya. Jadi alasannya itu apa sih? Karena Rasul melaksanakan itu. Sekali. Sekali nggak cukup nih. Aduh, keterasaan belum bersih nih. Ambil lagi yang dua kali. Nggak apa-apa. Dua kali nggak cukup, ambil tiga kali. Yang kali itu menjadi sunat kan. Mentiga kalikan. Ya. Membasuh dalam wudhu itu sunat atau ada. Jadi itu sekalian sunat yang kedua. Apa? Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Ya. Basuh sampai bersih. Ini ya, kuku-kukuna. Gitu ya. Sampai makanya Bapak sekalian kita saja kalau bangun tidur, ya, jangan langsung itu. Ya, jangan langsung ngambil makanan. Ya. Jangan langsung juga ke air ya. Dicuci dulu tuh. Bangun tidur Pak ya. Bangun tidur langsung. Martabak. Ya. Cuci dulu tangan. Atau makan apa. Karena kita tidak tahu di mana ya tidurnya tangan kita tadi malam gitu.
Gitu. Jadi kata Rasul, jangan habis tidur itu bangun tidur kita beraktivitas tangan ini. Karena kita nggak tahu di mana tidurnya tangan kita tadi malam. Ya, nyekanaon kan nggak tahu. Tidur kan juga. Maka kata Rasul cuci tangan dulu. Cuci tak? Maka untuk itu sekarang dalam wudhu pun kita dipastikan bersih tangan kita ini ya. Nah, itu sunat yang kedua. Apa namanya? Ghuslul kaffaini ilal ku'aini. Jadi membersihkan atau apa namanya membasuh ya, membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga al-madmadah. Apa? Al-madmadah ternyata kumur-kumur. Nah, setelah kenapa harus bersih kan Pak ya? Karena akan masuk ke mulut itu air. Betul Pak? Jadi kan sampaikan kan, ya, jangan kita beraktivitas dulu setelah tidur kan, ya, karena tangan ini tidak tahu tidur di mana tadi malam. Itu filosofinya adalah kalau dalam konteks wudhu, ya, jangan sampai ini masih kotor, belum dibersihkan, sudah ngambil air, dimasukkan ke dalam mulut. Karena arti madmadah adalah idkhalul ma ilal fam. Itu arti madmadah. Memasukkan air ke mulut itu madmadah namanya. Maboh. Apa Pak? Maboh. Mim dod ha. Namanya madmadah. Jadi idkhalul ma ilal fami, memasukkan air ke mulut namanya maboh. Apa? Itu rukun ketiga, rukun apa? Sunat ketiga dari wudhu. Memasukkan air ke mulut. Karena akan masuk air ke mulut, maka yang kedua tadi sunatnya apa? Bersihkan dulu tangannya kan gitu. Sampai bersih banget. Namun bisa sekali masih ragu, 2 kali bersihkannya. 2 kali masih ragu sampai 3 kali gitu kan. Nah, karena apa? Karena itu sebagai persiapan untuk masuknya air ke dalam mulut kita. Dalam konteks tadi madmadah. Jadi sunat wudhu yang ketiga madmadah. Memasukkan air, kemudian ngambil air dari keran, tutup kerannya supaya jangan sampai bau baja, airnya masukkan. Apa masukkan aja, langsung dibuang. Nah, sunatnya itu harus dikumur-kumur. Apa Pak? Diputer itu air di dalam mulut. Nah, diputer dalam mulut. Ada juga yang lebih tinggi sunatnya. Itu air sampai tenggorokan. Ada yang gitu Pak? Jarang kali ya. Tapi itu sunat juga. Jadi ada tingkatannya. Cukup masukkan air saja, buang, itu sudah jadi. Satu. Masukkan air, diputer airnya. Dikumur-kumur lah. 2. Yang ketiga bisa juga itu air dikumur-kumur sampai apa? Tenggorokan. Itu 3. Ada yang keempat. Disatukan kumur-kumur dengan istinsya. Apa? Istinsya. Itu ada tuh. Ada yang satu jalan, 2 perbuatan sunat dilaksanakan. Apa maksudnya? Ini air, kumur-kumur, sisanya istinsyak, masukkan ke hidung. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Walaupun dipisah boleh juga. Itu 4 tingkatan apa? Tingkatan sunat. 1, masukkan air ke mulut. Nah, betul ya. 2, masukkan ke mulut, dikumur-kumur. Ya. 3, yang utama kumur-kumur sampai apa? Sampai tenggorokan ya. Kecuali puasa. Kalau puasa, nah ini kecuali puasa jangan. Nanti kalau bulan puasa, sedang puasa, kumur-kumur sampai tenggorokan, hilang setengah nanti ya. Gitu. Ya. Kalau di segini, pas keluar cuma segini. Ramadan sagede ya. Ternyata asup, batal puasanya. Nah itu nanti kalau puasa jangan. Sekalian jadi yang ketiga, sunat itu madmadah. Artinya apa? Madmadah. Apa tuh?
kumur-kumur. Ya. Idkhulul ma ilal fam. Memasukkan air ke dalam mulut. Dan diputar. Kumur-kumur apa? Kumur-kumur. Itu yang ketiga, Pak. Ya. Jadi jangan sampai hanya masukkan air, dibuang lagi. Walaupun itu sudah cukup. Cuman pahalanya cuma 5% kali ya. Gitu. Kalau kumur-kumur jadi 50% kali ya. Kalau sampai ke lak-lakan 75%. Kalau mau 100%, pahalanya disatukan tuh. Kumur-kumur dengan istinsyaq. Nah ini yang Rasul contohkan juga. Jadi ada mad-madu, ada istinsyaq. Ya, nanti yang keempat itu istinsyaq. Itu tentang kumur-kumur. Kalau Bapak Ibu bagaimana kalau wudhu kumur-kumur kah? Nah itu sudah. Nanti kalau mau apanya di apa ya dioptimalkan ya. Sampai apa lak-lakan boleh juga. Itu saya kira madmadah. Sunat yang keempat dari wudhu adalah al-istinsyaq. Apa Pak? Istinsyaq. Apa itu? Memasukkan air ke hidung. Jadi dimasukkan airnya ke hidung. Yang paling bagus sampai ujung. Waduh, ini ya itu paling bagus. Tapi harus masuk. Yang namanya istinsyaq itu masuk airnya ke hidung. Makanya dimasukkan, dihirap. Nanti istinsyar dikeluarkan agar supaya ya kotoran-kotoran yang ada di hidung itu bisa bersih ya dengan istinsyak itu. Jadi bukan begini. Kita mengarana usap hirung, bukan istinsyak. Jadi masukkan ke makanya yang paling bagus itu kata Rasul tadi ya, disatukan itu ya antara madmado dengan istinsyak. Jadi ambil air, masuk madmado, kemudian sisa air itu dimasukkan ke hidung. Sampai diisap Pak ujung. Kalau diisap ujung biasanya iya jadi liar Pak. Iya. Betul Pak ya? Nggak apa-apa, itu sehat kan Pak? Sehat. Jadi itu namanya istinsyak. Jadi airnya masuk ke hidung. Kemudian baru dikeluarkan. Istinsyar namanya apa? Istinsyak. Istinsyak itu masuknya air ke hidung, istinsyar airnya dikeluarkan dari hidung. Sekalian itu yang keempat. Jadi yang pertama tasmiyah, yang kedua ghuslul kaffaini, mencuci telapak tangan. Yang ketiga madmadah, kumur-kumur ya maksudnya masukkan air ke kumur-kumur. Yang keempat masukkan air ke istinsyak. Kemudian yang kelima mashu jami roksi, itu sunnah. Ini sudah kita bahas dalam rukun dengan furudul wudu ya, tentang kepala kan. Ada beberapa pendapat Pak ya. Jadi ada pendapat kemarin itu bahwa mengusap kepala itu semuanya. Karena ba di situ ba lil kul apa lil jami gitu kan. Ba untuk semua Pak ya. Pelita dia. Itu Imam Malik. Kalau menurut beliau Pak, kalau kepala enggak diusap semua, enggak sah wudunya kata beliau. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan biru usikum adalah semua kepala. Kan itu ya kemarin ya penjelasannya ya. Ada juga yang seperempat kan. Nah, dari depan sampai ubun-ubun barangkali ya. Nah, sebatas ini. Itu Imam Hanafi penafsirannya. Karena ba di situ diartikan dengan lil ilsok. Apa? Lil ilsok. Ada juga lil bu'di. Ya. Yang ketiga lil bu'di. Lil bu'di ini sebagian. Sebagian ini tidak mutlak. Sebagian mana saja, bagian kepala yang penting. Mau depan, mau pinggir, mau belakang. Itu Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini kan begitu ya. Nah, menurut kitab ini, karena tadi kemarin kan adalah sebagian kepala.
Maka kalau semua kepala menjadi sun. Nah, ini diambil begitu, Pak. Jadi walaupun pendapat sebagian itu mengusap sebagian kepala, tetapi kalau mengusap semua kepala menjadi sun. Jadi memang bagusnya itu kalau kita wudhu diusap semua kepala. Jadi dapat sunatnya. Dapat sunat. Apalagi kalau memakai pendapat Imam Maliki, Pak ya, harus semua itu furud, apa? Furud. Wajib dirukun gitu. Nah, kemudian kalau Imam Asy-Syafi'i mengusap semua kepala itu sunnah. Nah, kalau kita bagaimana Pak wudunya? Semuanya kah? Sebagian kah? Seperapat kah? Nah, kalau seperapat ya sah juga ya Pak ya. Kalau sebagian sah juga. Kalau semua komodai sebenarnya loba pahala. Semua kepala. Nah, dari depan jadi gini, nah, Pak, ini dibilang ya. Nah, diusap ke belakang, dikembalikan ke depan lagi. Kalau rambutnya tebal. Amun botak kumaha? Tekudu tukang naon. Enggak susah kali diharap Kak tukang. Nah, udah cukup. Kenapa dikembalikan ke depan? Khawatir karena rambutnya itu tebal, tidak kebasuh, tidak terusap ya oleh air dalam dan rambut. Maka dikembalikan lagi, dibelakangkan, kembalikan ke depan lagi. Itu semua kepala. Jadi sunat yang kelima wudu itu adalah mengusap apa? Mashu jami roksi, mengusap semua kepala. Ini menurut Imam apa? Jadi kalau bapak-bapak, saya mah tidak sunnah Ustaz. Saya menjadi furud, nggak apa-apa, bagus. Karena ba di situ ada ba lil jami. Sudah Pak ya? Saya sampaikan kan kemarin kan? Ketika membahas apa tadi? Furudul wudu. Ada 6 kan? Yaitu tentang mengusap kepala. Kenapa ada perbedaan? Karena ada huruf ba itu masalahnya. Itu nggak Pak? Coba lihat redaksi Al-Quran kan. Idza kumtum ila sholat fagsilu wujuhakum. Kalau engkau mau sholat, basuhlah mukamu. Wa aidakum minal marafiq, basuh juga tanganmu sampai siku ya. Wamsahu. Nah, yang ketiga, usaplah. Biru usikum, bukan ru'usakum gitu. Kalau seandainya redaksinya wamsahu ru'usakum, usaplah kepalamu, mungkin ada perbedaan. Karena kepala. Tapi karena ada huruf ba, wamsahu bi ru'usikum. Ba ini dalam kaidah bahasa Arab itu ada berapa kemarin? 16 fungsi atau 14 fungsi gitu. Fungsi itu kan. Nah, itu di data tadi kan. Ada lil isop, lil musohabah, lil isti'anah, gitu kan. Nah, maka diartikanlah itu berbedanya di situ. Ada lil kul, ada lil ba'di kan. Nah, itulah terjadi perbedaan. Maka ada yang menafsirkan ba itu semua kepala, nah itu menjadi furud gitu ya. Ada yang menafsirkan ba itu sebagian. Apa? Sebagian tapi baina artinya gitu juga. Bukan sebagian mutlak, ada baina. Di mana saja berarti. Bagian kepala di mana saja. Karena ada yang wudunya dihungkul, ada yang kieu-kieu gitu. Ada yang pakai minyak rambut menurutnya gitu. Ada di tukang gitu. Itu sebagian baina. Nah, ada juga yang seperempat depan sampai ubun-ubun. Karena apa? Karena huruf ba menafsirkan huruf ba. Ya nggak apa-apa. Para ulama kan saya begitu kan. Nah jadi kalau begitu kumaha tuh ya di mana yang lebih arjah buat kita? Karena kalau ada dua penafsiran yang berbeda, maka kan kalau ada dua dan yang berbeda ada 4 langkahnya Pak. Satu al-jami,
Thariqatul jami, kompromi. Nah, itu dari kompromi. Yang kedua thariqatul nasakh wa mansukh. Ini kalau dari nih. Nasakh dan mansukh. Yang ketiga tarjih namanya. Apa? Tarjih. Mana yang lebih kuat dan menenangkan hati kita, itu yang diambil. Saya mah ingin semua aja menjadi furud, nggak apa-apa. Saya mah menurut saya 1/4. Ngambil nggak apa-apa. Atau bagian kepala. Nah, itu masing-masing punya pemahaman ya, apa ya, yang bisa membuat tenang hati. Jadi kalau di sini ada yang semuanya dibasuh, itu sah. Ada juga yang sebagian dibasuh juga sah. Ada yang 1/4 ya, dibasuh juga sah. Bukan dibasuh, apa? Diusap juga sah. Yang nggak sah yang bagaimana? Yang nggak wudhu. Jangan sampai wudhu para sehat, wudhu tepuk tangan. Kan lucu kan Pak ya? Benar nggak Pak? Yang wudhu para sehat, wudhu tepuk tangan. Tuh, cokos orang wudhunya. Gitu. Kan kacau kan? Yang penting kita tahu dasar. Itu karena huruf ba. Apa huruf ba? Bi ru'usi. Terus sekalian, nah karena Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya itu sebagian, maka semua mengusap kepala itu menjadi sunnah juga menurut beliau. Jadi mengusap semua kepala adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau kita berwudu diusap semua kepala itu bernilai pahala. Kalau Imam Maliki sudah wajib, sudah wajib. Kalau Imam Asy-Syafi'i hukumnya apa? Sunnah, mengucap semua kepala. Itu yang nomor 5. Jadi kalau begitu bagusnya menurut saya kalau berwudu usap semua kepala. Kalau susah bagaimana Ustaz? Ya udah. Ikutnya kita ya, bisa setengah, bisa apa? Sebagian, bisa 1/4. Ya, itu sunatnya begitu. Mengusap semua, mengusap ya beda ya. Tadi kan membasuh dan mengusap beda. Makanya gosal dan masaha. Kalau membasuh itu airnya mengalir kan? Ya Pak ya. Kalau mengusap nggak usah mengalir air. Bapak ambil air, buang lagi, usapkan aja udah. Gitu. Itu mengusap artinya. Nggak usah. Nah, kalau gitu boleh nggak Pak? Boleh juga. Boleh. Jadi kalau orang membasuh kepala, pasti mengusap juga kan? Jadi boleh nggak Pak? Tapi dalam Al-Quran bahasanya apa? Mengusap. Cukup mengusap. Tapi kalau membasuh kepala boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Karena kalau sudah membasuh pasti mengusap. Tapi minimal untuk kepala itu mengusap pun sudah jadi. Apalagi kalau semuanya diusap, itu pahalanya memiliki nilai lebih dari sebagian atau 1/4. Tambah ya, ini sunat. Ya. Yang ke-5, mashu dimirosi. Yang ke-6, mashul udunain zohirhima wa batidihima. Yaitu mengusap telinga. Zohirnya, luarnya, atau batinihima, dalamnya. Jadi bagaimana caranya Mas kalian? Jadi kalau di sini dijelaskan, apa ini curug ya, telunjuk masuk ke telinga. Jempolnya di luar. Telunjukkan di dalam, jempol di luar. Yang pertama yang harus dikerjakan dalamnya dulu. Nih. Kan ada lipatan-lipatan kan? Masukin ke atas. Nah, gitu. Nah, dalamnya. Ambil air, ya, terus masukin, terus putar, pas selesai, ini ke atasin. Bareng Pak ya. Bareng nggak Pak? Bareng. Karena Allah sudah mengatur begitu. Ya, itu maha kuasa Allah ya. Jadi bareng-bareng tuh. Setelah selesai diputar ke atas, lipatan dalamnya, ya, yang ini langsung ke
Jadi dalamnya ke basuh, luarnya dalamnya ke usap, luar pun ke usap. Coba Pak, ya. Ini curugnya asupkan dah. Terus putarkan ke luhur lipatnya. Nah, ini yang bawah ini ke bawah apa nih? Bawah. Nempel. Jempolnya nempel di luar. Ya. Cuping betul ya. Kalau curugnya di dalam. Kan zohirima wabatihin. Kemudian diputar ke luhur. Nah, pas di luhur ini di diusap ke atas. Nah, jadi bareng antara yang jempol yang di luar dan curug yang di dalam itu bareng. Tapi kalau wuduna kieu hungkul ambil air, nah itu bukan wudu namanya. Ada yang gitu? Kemudian nggak ada ya? Kalau ada siapa ya? Ada. Hah? Jadi sekalian ya itu apa? Mengusap telinga. Bahkan di dalam satu keterangan telinga itu bisa 9 itu. Ada 9 kali itu. Sunah-sunahnya ya. Satu ketika membasuh muka itu juga kena telinga. Oh ya. Dua ketika mengusap kepala juga kena telinga. Ketiga trigger sendiri. 9 kali itu. Tetapi yang disunahkan adalah apa? Tadi mengusap telinga. Ada juga yang dicontohkan Rasul mengusap kepala dengan telinga sekaligus. Gitu. Ada juga. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada pendapat di luar, kalau saya wudhunya sekali kan tuh, ya nggak dipisah-pisah gitu kan antara madu istisyak, bapak udah tahu kan? Oh iya, udah mendengar keterangan itu kan? Dan Rasul juga begitu. Ada juga yang kepala langsung ke telinga, ada juga. Jadi boleh disatukan, itu boleh dipisah. Kalau mau dipisah nggak apa-apa juga. Jadi kepala dulu semuanya, baru ngambil air lagi, kemudian telinga. Tadi itu, curug masuk ke lubang telinga, jempolnya di luar. Karena tadi begitu bahasanya. Goslul uzunaini zohirihima, ini zohir namanya. Wabatinihima, ini batin namanya. Luar dalam. Jadi wudhu harus luar dalam. Gitu. Tidak boleh wudhu itu nggak boleh. Harus luar dah. Jadi curugnya asupkan ke lubang apa? Kemudian jempolnya di luar. Kemudian diputar yang dalam itu ke atas. Nah, jempolnya ke atasin. Udah aman. Itu namanya goslul udunain. Zohirihima wa batinihima. Jadi apa tadi? Membasuh apa? Mengusap tadi apa? Mengusap ya. Mengusap telinga luar dan dalam gitulah kata apa ya? Mudahnya. Jadi itu sekalian mashu Pak ya, apa mas? Mashu ya. Jadi ambil air kemudian dimasukkan ke dalam dan luar telinga. Kemudian yang nomor berapa? 7 ya. Ini berarti tuntas saja ya. Ini dilada ya. Tahlilul lihyah al-qaffah. Jadi menyela-nyela jenggot yang tebal. Itu juga sunat. Ya, apa Pak? Menyela-nyela jenggot yang tebal. Jadi kalau punya jenggot yang tebal di sela-sela ya gitu ya. Biar airnya itu masuk ke kulit dan ke rambutnya. Itu menyela-nyela. Tahlilul lihyah al-qaffah. Yang kedelapan, tahlilu asabi'il yadain berlain. Jadi menyela-nyela juga apa? Asabi itu apa Pak? Jari-jari baik tangan maupun kaki. Terus juga bagian dari sunnah. Jadi kalau kita berwudu itu apa? Menyela-nyela. Tadi sudah ya di awal kan. Kalau kaki mungkin nanti kalau pas membasuh kaki itu kan kadang-kadang di sela-sela Pak ya. Ya. Nah, gitu. Terutama ini Pak nih. Kotoran yang di jempol. Itu juga harus dicuci.
sambil di sela-sela. Itu sunnah. Menyela-nyela jari tangan dan takhlil yadain asobil yadain wa rijlain. Kemudian yang ke 9. Taqdimul yumna alal yusra. Mengedepankan, mendahulukan barangkali ya anggota badan kanan, anggota wudhu kanan dari yang kiri. Jadi kalau kita berwudhu, ya, kalau itu tidak bersama-sama, harus yang kanan dulu, baru yang kiri. Tapi ada wudhu yang bersama-sama, yang kalau satu-satu itu makruh. Kalau tadi itu, saya lupa tadi, wudhu naen. Jadi kalau kuping itu bagusnya itu, abdolnya itu bersama-sama. Bersama-sama. Tapi kalau sendiri, masa nggak sah juga. Ini jadi basuh telinga bersama-sama. Nggak kiri, nggak kanan dulu, baru kiri. Apalagi disilang-silang. Nah, jadi abdul itu bersama. Ambil air, usapkan ke telinga. Apa ya? Diputar ke atas, kemudian yang keluarnya jempol juga ke atas. Selesai. Nah, itu namanya bersama-sama, ya. Itu lebih abdul, Pak. Tapi kalau ada, tidak mungkin kan semuanya bersama-sama ya. Karena bisa juga kalau wudhunya itu pakai apa? Pakai gayung kan juga, Pak. Coba gayung gimana? Bisa nggak, Pak? Pakai gayung bersama-sama, bisa nggak? Bisa. Islam memudahkan ya. Kalau begitu tak kanan dulu. Gitu. Kalau harus masing-masing tidak bersama-sama, maka dimulai dengan anggota yang kanan. Tapi ada pertanyaan juga dulu. Kalau yang kanan bagaimana kalau istinsyak, Ustaz? Apa kanan dulu? Karena kiri itu enggak bersama-sama sampai begitu kan? Bersama-sama itu kan memasukkan airnya sama dengan tadi telinga kan bersama-sama. Nah, kalau ini kan nggak jadi masalah ya, walaupun megang gayung ya bisa masuk gitu. Jadi tidak kalau untuk istinsyak jangan diartikan itu tadi Pak. Kanan dulu kata Ustaz juga. Kanan dulu baru kiri. Itu bersama-sama. Nah, tapi kalau yang tangan ya apalagi Pak, telinga misalkan, kaki itu harus kanan dulu. Bagusnya kanan dulu. Bagaimana kalau kiri dulu? Sah juga wudhunya. Cuman itu tidak utama. Apa? Utama. Menyalahi sunat Rasul. Karena Rasul itu apa? Kanan dulu. Sebagai sunat. Sunat wudhu itu adalah mendahulukan yang kanan. Takdimul yumna. Kemudian yang ke-10 ya, itu taslis. Taslis. 3-3. Taslisul wudhuwi namanya. 3-3 dibasuh anggota badan itu tuh menjadi apa? Menjadi sunnah. Walaupun tadi saya sampaikan kalau sekali cukup ya udah sekali aja. Sekali nggak cukup 2 kali karena ada hadisnya itu. Ya 3 versi itu. Hadis Ibnu Abbas sekali kan? Hadis Sa'id bin Abdillah kalau saya itu 2 kali. Nah, hadisnya Utsman bin Affan itu 3 kali. Ini sobat ini melihat pengalaman dengan Rasul. Jadi kalau begitu 3 kali itu menjadi sunat wudhu. Jadi kalau berwudhu bapak 3 kali itu sunat. Kalau sekali bagaimana? Cukup juga. Itu sudah mencukupi lah. Sampai baik, kemudian yang terakhir Bang ini 11 ya, masih ada tuh. Kita tambah aja Pak ya, supaya nanti yang 11 itu mualat namanya apa? Mualat. Bersambung. Apa? Bersambung. Jadi itu mualat. Bagus itu wudhu bersambung. Bagaimana kalau nggak bersambung? Kalau ada hajat, kalau nggak ada ujur ya nggak apa-apa. Pas wudhu di rumah, keran mati gitu kan. Ke masjid, tadi baru membasuh muka, apa ya? Tasmiyah sudah,
Cuci kapak sudah, madmadgoh sudah, istinsyak sudah, pas muka sudah, mati kerannya. Langsung bawa ke masjid. Dilanjutkan, masih basah nih, masih dilanjutkan membasuh tangan, mengusap kepala. Boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi itu tidak mualat barangkali ya. Tidak mualat. Nah, yang afdal itu mualat. Apa, Pak? Mualat. Bersambung terus, tidak ada jeda. Nggak ada jeda gitu. Nggak ada jeda dari rumah ke masjid. Itu nggak mualat. Waktu itu sah ya. Karena kan ada urusan Pak ya. Sah juga. Makanya furud kemarin kan, bukan rukun kan, furud. Kalau rukun itu ya itu menjadi harus. Nggak mungkin kan kalau sholat betul ihramnya di rumah, rukunnya di masjid kan nggak boleh. Kan? Tapi kalau wudhu masih boleh. Wudhu. Tapi yang utama itu mualat. Bersambung. Apa Pak? Bersambung. Itu mualat. Jangan sampai nanti karena Ustaz ngomong begitu, Bapak nanti mencuci mukanya di di duta kencana, mengusap kepalanya di Budi Agung gitu. Nah, ini. Tapi yang utama adalah mualat aja bersambung. Itu sunat wudhu yang ke-11 bersambung. Nanti ada lagi yang menyatakan wudhu itu siwak juga bagi. Siwak. Karena ada kalau kita buka Bulughul Maram, yang pertama tentang wudhu itu bab wudhu itu siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Jadi kalau begitu dimasukkan tuh yang menjadikan siwak sebagai sunat wudhu. Selain sunat sholat. Jadi sebelum kita baca bismillah, siwak dulu. Itu masuk juga. Jadi jangan heran nanti kalau ada siwak masuk sunat wudhu. Iya. Karena memang ada hadisnya. Laula an asyukku ala ummati la amartu bisiwak inda kulli sholat. Jadi sebelum sholat dan wudhu. Kemudian ada juga yang memasukkan doa sebagai sunat wudhu. Jadi setelah selesai wudhu, dari yang pertama tadi ya, bismillah, niat tadi kan, sampai bismillah, kemudian juga cuci kanan sampai akhir, mualat, maka dia menghadap kiblat dan berdoa. Apa doanya Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada juga yang ditambah waj'alni min ibadikas sholihin. Tapi Bapak cukup sampai minal mutatahhirin sudah cukup. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi setelah kita selesai berwudu, kita berdoa ya. Apa tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Nah ini menarik. Jadi kalau begitu hendaklah ketika berwudu sambil muhasabah. Ya Allah, ketika masuk membasuh misalkan tadi atau ketika madmadgoh, ya Allah ini mulut mungkin banyak berkata yang tidak baik, berkata yang kotor. Nah, mudah-mudahan dengan kita madmadgoh bersih mulutnya dan juga hapus dosa-dosa. Makanya ada juga yang berpendapat kalau kita madmadgoh itu kalau belum kita merasa bersih digosok-gosok. Yang begitu. Ya Pak ya? Begitu Pak ya? Sebagai tangan tadi kan. Kalau madmadgoh Pak, masih ada yang nyelitnya, gosok-gosok aja Pak. Pakai apa? Curug. Yang begitu. Tapi kalau sudah dirasa bersih ya nggak usah digosok. Nah maka ketika kita madmadgoh, kita bermuasabah. Ini mulut kok suka ngomong tidak bermanfaat. Nah itu namanya minat tawabin. Jadi ada proses tobat dalam wudhu. Sehingga ketika itu air keluar, nah, bukan hanya bersih mulutnya, tapi bersih dosa mulut.
minat tawabi. Makanya wa minal mutatahhirin. Ketika kita membasuh tangan, rasakan. Ini tangan suka berbuat misalkan maksiat. Ya Allah, mudah dengan wudhu ini kau kucurkan, hapuskan dosa-dosa tangan ini. Kan begitu Pak. Terus sampai yang terakhir. Itu pengertian daripada Allahumma ja'alni minat tawwabi. Sehingga dengan proses wudhu yang dibarengi dengan pertobatan tadi, kita waj'alni minal mutatahhirin. Dan semoga dengan wudhu ini bersih hati, bersih jiwa, dan bersih badan. Akan gitu Pak ya. Nah, itu begitu Pak. Inti dari doa itu. Makanya bos kalian ada yang memasukkan doa ini sebagai sunatu. Bahkan ya bukan hanya doa menghadap kiblat juga sudah dimasukkan itu. Di buku yang saya baca memang tidak ada. Ya. Tapi menghadap kiblat ketika berdoa menjadi sunat dalam buku. Jadi kalau berdoa menghadap kiblat. Saya kalau di ini kan sudah pas Pak ya. Jadi sama dengan kalau tadi kemarin istinja itu tidak boleh Pak ya. Membuat bukan tidak boleh ya. Makruh lah ya. Membuat tempat BAB membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Posisi kan sudah bagus kan? Jadi ya kiblat ada di samping. Mas begitu Pak ya. Nah, jadi menghadap kiblat setelah berwudu, berdoa itu adalah apa Pak? Sunat hukumnya. Artinya berpahala kalau dikerjakan. Itu Bapak sekalian, selesai sudah sunat wudu ya. Jadi ada berapa tuh ya? 14 ya, ada 14. Di buku ini 10. Silakan Pak Haji Wiwit.